Hai, kembali lagi dengan calon pengusaha. Beberapa waktu yang lalu di acara Mata Najwa ada seorang ketua BEM dari UGM guys. Mahasiswa dengan jas karung goni ini sempat menyita perhatian publik dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan guys. Lama tak terdengar kabarnya, kami berkesempatan untuk bertemu guys. Tapi ternyata dia sudah alih profesi menjadi tukang bubur. Oke, jadi hari ini banyak agenda. Sebenarnya aku mau nyoba ini kan aku kemarin baru beli gitar pamer ceritanya. Nah ini kan akustik seharusnya tuh bisa masuk di recorder ini. Tapi kan aku genjreng sinyalnya nggak masuk. Mungkin karena kabelnya ini. Nanti aku mau nyoba nyari beli kabel yang dari jack seperti ini dari gitar ke yang SLR kayaknya ada. Terus sebelum itu mumpung masih pagi ya, kita sarapan dulu dan habis itu aku mau ngembaliin alat juga, alat buat produksi tuh. Jadi agendanya hari ini adalah seperti itu. Oke, jadi kita udah ada di warungnya tukang bubur yang dulunya aktivis. Siapakah orangnya? Kita coba lihat. Orangnya di sini nggak ya? Harusnya sih. Assalamualaikum gila ya, tukang bubur loh. Apakah ada kenal sosok ini ya? Saya tadi juragan bubur. Ternyata juragannya bubur mantan ketua BEM. Dia. Juragannya sedang mempersiapkan bubur. Habis masak. Kayak gini Pak, buburnya Pak. Betul. Berapa porsi berarti kalau segitu kira-kira? Karena masih belum normal kita 25 porsi. Kan new normal. Kecil. Iya Pak. Kan belum. Belum normal ya. Kalau juragan gitu ya, tangannya bersih. Enggak lah. Udah masak tadi, udah masak. Oke. Kemarin aku tahu ini buka karena kita sempat WA-an ya. Oh iya, karena WA-an. Kapan buka? Kita tuh nggak ada yang tahu nih mau kayak habis berapa dan sebagainya dan mau lihat dulu, nyoba situasi lagi kan. Setelah ini makanya dikit, baru 1 kilo baru 1 kilo. Mau lihat ini dulu karena kita mau ngejar warga sekitar. Karena kalau mahasiswa kan udah pada pulang dan targetnya kita ubah. Jadi kita ubah sekarang ngejarnya adalah warga sekitar, makanya promosi di media sosial nggak terlalu kencang dulu. Jadi mungkin kalau buat orang luar agak susah juga nah. Menyenangkan, inilah kayak main game. Beda dari buburmu itu ini ya? Kuahnya anu sendiri. Ambil sendiri. Ambil sendiri terus dan kuah karena dari warisan ibu. Warisan. Enggak, dari ibuku ini buburnya, kuahnya dari ibuku, resepnya. Dari ibuku. Terus ambil sendiri bebas. Sambelnya juga. Karena ini yo bener, kalau aku tuh kadang banyak kuah, ada yang orang yang kuahnya pengen dikit gitu. Iya, ya, ada yang pengen kering terus cuman pakai kecap asin. Ada. Nanti habis ini kita makan dulu ya. Habis ini aku mau kepoin lagi. Kenapa berbisnis bubur? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat menyenangkan. Oke, kita makan dulu. Yang penting ngeleh habis. Betul. Apa? Makan kan enak ngobrol-ngobrol. Jadi kalau kita makan bubur kan ada 2 tipe ya. Kata Obet ada 2 mazhab. Mazhab yang bubur itu dicampur atau enggak. Kalau aku jujur aku tipe orang yang bubur dicampur. Kalau kalian tipe mana? Silakan coba polling di sini. Oke, kita kan udah habis nih. Bubur biasa apa nyebutnya? Kalau ini ada bubur goreng. Bubur original. Ini bubur original, ini bubur goreng. Bubur goreng. Emang digoreng gitu? Iya, digoreng. Ngomongin bubur, Pak. Kan lulus ya? Lulus UGM. Apalagi Anda itu figurnya yo spektakuler kan. Teko-teko kepikiran bubur ya ceritanya. Apa ya? Lebih ke sebenarnya bukan buburnya poinnya.
poinnya itu lebih ke mencari hal yang menjawab penasaran. Jadi aku lihat awalnya kan ini temanku yang punya kafe ini, Fikri gitu. Dia punya niti kusala, terus karena sering ngobrol dan sebagainya, terus aku juga banyak bergaul dengan teman-teman yang suka entrepreneur dan sebagainya, usaha gitu. Aku penasaran gitu. Nah aku orangnya seneng penasaran, Nang. Oke. Dan kalau nggak melakukan atau mencari jawaban atas rasa penasaran gue, rasanya apa ya? Bahasa Jawa ini getun. Getun. Apa ya getun itu dalam bahasa? Getun itu gelo apa? Kecewa. Nah akhirnya enggak jadi penasaran terus sampai suatu saat, mumpung aku masih muda, mumpung juga belum punya tanggungan banyak toh, artinya aku ya nothing tulus lah. Ya aku bersyukur bahwa aku dalam kondisi yang tidak terlalu punya beban untuk segera kerja, segera S2. Ya udah, aku mumpung masa seperti ini tak gunakan waktuku untuk menjawab penasaranku yang mungkin buat sebagian orang menghabiskan waktu. Terus mungkin juga tidak menguntungkan atau kok tidak sesuai bayangan. Ya aku hanya untuk menjawab rasa penasaranku. Itu jadi yang kemudian alasanku ya gas menek kata Fikri, aku kan baik. Terus kemudian karena sering ngobrol sama Fikri, ya wis jalani dulu ya rasa kakean teori saya. Terus setelah itu dilakukan, baru tahu ternyata memang bisnis itu nggak semudah yang kita bayangkan. Iya, pasti. Maksudnya aku kadang mikir gini, ini yang pelajaran paling sederhana. Iki aku jodol bubur jualan bubur yang ketoknya sederhana sak mangkok seberapa. Tapi ternyata aku harus disiplin tiap hari. Misalnya bangun jam 3 ke pasar, misalnya belum ke pasar sorenya, aku pagi ke pasar bangun jam 2 berarti. Habis itu jam 3 mulai masak, bersih-bersih, masak. Setelah itu selesai jam setengah 6 berangkat ke sini, buka sampai sore. Dari sore kemudian harus ke pasar. Nah, biar paginya nggak ke pasar lagi. Jadi aku harus disiplin di situ. Aku harus fokus. Nah, misalnya aku satu hari aja dolan, misalnya lebih dari jam itu, polanya wis rusak lagi, udah rusak lagi. Tapi aku setuju sih katamu tadi, ya kita emang harus eksekusi apapun itu, karena menjawab penasaran. Dan memang banyak teman-teman kita yang punya gagasan-gagasan, kok ide-ide itu cemerlang, bagus banget. Cuma kadang kendalanya adalah teman-teman tuh nggak eksekusi. Itu yang menurutku ya gimana ya, kurang gitu loh. Iya sih, iya aku cuman nggak pengen kemudian tua dan mati penasaran dah gitu. Waduh. Iya kalau umurnya panjang, kalau enggak karena umur nggak tahu kan. Aku cuman ingin menjawab rasa penasaranku sesegera mungkin, dan beruntungnya masih ada waktu gitu. Apapun itu ya dalam kehidupan, memang kita harus berusaha gitu loh. Omong kosong kalau orang itu tiba-tiba sukses mak betunduk. Iya, gitu, betul. Omong kosong kalau ya mungkin itu dari orang tuanya, tapi orang tuanya jadi bisa seperti itu kan karena proses juga kan. Iya. Dan ini sering ngobrol sama teman-teman di sini, mari kita habiskan porsi untuk gagal itu di masa muda dulu dah. Ya walaupun kita sebenarnya pengen setiap kesempatan itu berhasil ya. Tapi kan realistis saja, dalam kehidupan pasti ada yang gagal. Jadi ya mari kita habiskan kesempatan gagal kita dulu yang masa muda. Coba. Biar ketika udah nanti berumur, tanggungan semua aman gitu ya. Semua aman dan kita sudah dalam posisi punya banyak pengalaman ketika ngadepi itu. Gila itu. Sederhana sih. Gila loh. Kalau ngomongin ini, mending kita bikin usaha itu ketika masih menjadi mahasiswa ketika udah lulus ya? Aduh, aku nggak tahu ya. Maksudnya tanyakan itu pada orang yang sukses. Pasti aku belum. Semoga mengarah ke sana. Cuman aku sendiri sejujurnya agak merasa terlambat. Bahwa kemudian punya kesadaran untuk berbisnis misalnya. Dan aku sih mungkin menyarankan buat teman-teman untuk mulai nyoba aja. Kalau memang mau punya kepikiran, aku pengen punya uang sendiri, penghasilan sendiri, udah dicoba gitu. Sesegera mungkin. Dan waktu kuliah itu menurutku menyenangkan ya, apalagi buat teman-teman yang sosum misalnya, nggak mau membedakan, tapi misalnya karena aku dari sosum, misal di sosum aku bisa bicara, di sosum tuh waktunya selalu banyak banget. Pol. Nah itu ya kamu bisa gunakan untuk mengeksersis dirimu di bidang-bidang yang mungkin nggak ada di kampus. Dan mungkin juga bisnis. Aku jujur merasa agak getun atau terlambat ketika baru memulai setelah ini. Mungkin karena Anda terlalu sibuk dengan organisasi, Pak. Sebenarnya nggak juga, mungkin kayak semester pertama dan kedua, tapi ya mungkin
tahun ketiga, tahun keempat. Iya, tahun ketiga, tahun keempat Anda jadi apa itu kan? Iya. Tapi kalau bisa dimulai sejak awal, kan gue misalnya kamu, nek kamu baru, wah aku menjadi YouTuber di tahun keempat, kan katanya 180 subscriber nggak mungkin secepat ini kan? Iya sih. Kan? Ya emang berarti menurutmu terakhir mending kan ada orang yang maba ya. Idealis maba adalah ikut semua organisasi dan bisa menghasilkan uang sendiri biasanya mindset gitu. Mindset seperti itu menurutmu bener apa enggak? Kalau aku sendiri, yo aku pilih salah satu. Kalau kamu emang mau aktif di luar, yo pilih di luar. Kalau organisasi dan ya di organisasi gitu. Aku nggak bisa kemudian menjudge bahwa pilihan yang satu lebih baik daripada pilihan yang kedua. Sama-sama punya positif dan negatifnya sih. Cuman mungkin ya tergantung planning kita ke depan. Jadi yang paling penting juga sebenarnya sejak awal adalah memplanning ke depan. Kita mau seperti apa. Terus minimal kita punya target organisasi aja. Kalau aku sih selalu mungkin ya organisasi yang disarankan untuk mahasiswa pertama adalah BMKM UGM. Enggak, aku enggak ingin kemudian langsung ke BEM ya. Maksudnya pilihan. Misalnya satu yang berbasis dengan minat. Minat dan bakat gitu. Artinya pengen bisa olahraga silahkan bisa olahraga. Kedua yang kemudian sesuai dengan bidang keilmuan kita. Oke. Terutama misal aku pemerintahan dan politik. Yang paling dekat dengan itu ya sebenarnya organisasi yang punya dimensi politiknya gitu. Itu yang kemudian bisa membuatku belajar. Bikin kajian, bikin diskusi dan sebagainya. Itu sangat membantuku. Jadi linear. Akademisnya terbantu dengan organisasi di luar. Di sisi lain minat dan bakatku yang mungkin tidak terakomodasi di kelas itu juga bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak plus kepanitiaan, mikir pilih-pilih aja juga kepanitiaan yang sesuai, yang strategis. Misalnya teman-teman pilih aja salah satu dari 1 tahun itu sekali aja. Itu buat apa pilihannya? Kalau aku misalnya ikut kepanitiaan itu untuk tak pilih mana dari minat bakatku yang ada hal yang belum tercover dari 2 hal itu. Oh jaringan. Kalau ikut event ini jaringanku nambah nih. Jaringanku nambah ke teman-teman fakultas karena misal organisasiku pilihannya adalah HMJ. Terus HMJ jurusan, terus yang minat bakat aku adalah di UKM di UNIF gitu. Oh berarti kan yang tingkat UNIF udah ada, tingkat jurusan udah ada. Berarti tingkat fakultas nih yang aku masih belum tercover. Oh itu bisa aku ikut dengan ikut kepanitiaan. Jadi di pertama planning dulu, kamu mau menarget apa sih dalam kuliah, jaringannya banyak. Terus kemudian bagian dari kuliahmu juga tidak ketinggalan. Di sisi lain minat bakatmu juga terasa. Itu bikin planning itu dan dipilih mana yang sesuai, mana yang bisa mengcover dan itu. Aku sih nggak menyarankan ikut organisasi banyak-banyak ya. Bagiku buat apa sih CV organisasi banyak-banyak? Justru ya kalau aku kadang kalau lihat teman-teman yang CV-nya berlembar tapi kemudian tidak cukup signifikan perannya di organisasi sih sama aja gitu. Justru malah kalau buat teman-teman pergaulan jadi terlalu sibuk dan kamu nggak punya waktu untuk berjejaring. Iya sih benar. Di luar itu. Karena esensinya juga kita kuliah juga mencari jaringan itu. Iya, ya kan? Karena ketika udah lulus pun ya yang kita butuhin apa sih selain ilmu yang kita dapat ya kita tetap harus ke jaringan kita, network kita kan gitu. Kan? Jadi punya planning dan target itu penting untuk menentukan organisasi apa aja yang harus kita pilih. Nah, itu strategis banget gitu. Jangan sampai kemudian kalau teman-teman tahu organisasiku tuh cuma 2 sebenarnya. Satu di kampus ya. Satu HMC, satu lagi BEM. Udah. Nggak harus banyak-banyak sebenarnya. Nggak harus banyak-banyak. Yang lain misalnya dulu aku ikut flag football. Flag football aneh ya. Cuma ikut flag football. Tapi itu kan hanya untuk latihan aja dan itu sifatnya komunitas. Hanya untuk menambah waktu aja kalau ada jam kosong. Tapi organisasiku cuma 2 dalam 4 tahun tuh cuma 2 sebenarnya. Yang lain sisanya aku ikut kepanitiaan. Tapi ya itu untuk mengcover yang target kita yang belum terpenuhi dari organisasi kita punya apa gitu. Dan nggak usah banyak-banyak. Tergantung planning ya. Planning itu penting banget berarti. Mau jadi apa gitu. Betul. Dan punya peran yang sangat signifikan di organisasi itu juga lebih penting. Jadi jangan banyak tok tapi gaweane mengerjakan tugasnya ketinggalan karena
sorry mas, aku nggak bisa rapat di sini, sorry mbak, aku nggak bisa rapat di sini karena ada kegiatan di organisasi lain. Tapi di organisasi juga nggak maksimal karena kepikiran event di tempat lain dan sebagainya. Justru malah kayak memberi beban. Seharusnya tuh Anda adalah membantu kesuksesan kelancaran organisasi atau program, malah jadinya beban kan. Iya, gitu. betul. Jadi yo harus lebih selektif dan memastikan bahwa dirimu tuh punya dampak di situ. Jangan sampai itu penting, harus punya dampak, punya impact. Jangan hanya ikut organisasi buat keren-kerenan, nambah CV, tapi kamu juga harus memberikan impact di situ. Kalau CV mah tinggal minta aja tuh sertifikat gampang. Wah, kayak lo saiki banyak lo sertifikat gitu. Kalau mau ngejar sertifikat tuh seminar-seminar banyak gitu biasanya. Betul. Free sertifikat kan gitu. Gitu sana. Tapi kan tetap seumpama ini sekelas bubur pun kan nggak dilihat CV Mundi gitu. Mungkin lihat biografinya, cuma kan tetap kembali lagi skill dan attitude. Iya itu kan terbentuk karena itu semua gitu. Dan kalau udah ikut organisasi, sisanya kan buat kemudian misal kamu melakukan hal yang di luar pekerjaan kampus. Kadang kita juga butuh jarak juga dengan kampus. Iya. Biar nggak kemudian terlalu pikirannya terkotak di kampus doang. Siap. Oke. Tapi pengalaman orang yang terlambat mengalami banyak hal. Oke. Berarti kalau kita mau beli bubur, namanya apa? Bubur halusinasi. Bubur halusinasi. Instagramnya ini ya. Ya, Instagramnya di mana? Ini. Kene. Ya, di mana lah. Kita bukanya di dekat UGM. Di Jalan Banyu, Karanggayam. Jadi utara Gor Klebengan masuk. Utara Gor Klebengan. Kalau teman-teman udah masuk UGM pasti tahu Gor Klebengan di mana. Betul. Thank you ya, Obet. Terima kasih banyak. Thank you banget udah sharing pagi ini. Gile, Yoma. Ini nggak tak planning loh. Tadi aku luar biasa. Cuma pengen ngembalin alat terus kameranya tak toke, sama jadi konten loh. Makasih loh. Aku bayar aja dak. Usah. Kau biasanya yang endorse mahal lah. Iya. Luar biasa, terima kasih Danang. Oke.